untuk lawatanmu malam hari ini. Kami buka hati kami buat Engkau malam hari ini. Kami percaya Engkau melawat kami malam hari ini. Saat kami tinggikan namamu, saat kami agungkan Engkau, kami percaya Roh Kudus mengalir secara luar biasa, memenuhi setiap ruangan hati kami, sehingga apapun yang sedang bergejolak, sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua boleh Engkau ketahui. Dan malam hari ini, kami minta Roh Kudus dengan kuasa-Mu melepaskan setiap kami dari semua tekanan-tekanan dalam kehidupan kami ini. Terima kasih dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita. Bahkan dalam hadirat-Mu Tuhan, roh kami diangkat naik dan kami mendapatkan kekuatan yang ekstra dari Engkau. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan kami, hadirat-Mu menyembuhkan kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Malam hari ini sebentar kami akan bersama-sama duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Isi Tuhan bejana hati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah Engkau siapkan untuk kami boleh ketahui malam hari ini. Terima kasih, kami memberkati setiap anak-anak Allah, mereka yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Biarlah setiap hati kami telah dibajak menjadi tanah yang baik, sehingga firman ini boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita kemarin, masih dalam konteks tentang bejana yang retak. Kemarin saya sudah bahas bahwa sebenarnya tujuan atau kerinduan daripada Allah Bapa adalah menebus manusia melalui darah anaknya yaitu Tuhan Yesus, mau ditempati dan didiami oleh Allah menjadi tempat kediaman Allah. Dan tubuh kita, hidup kita ini, bahkan hati kita ini, nanti akan menjadi bejana-bejana yang harusnya siap untuk memanifestasikan hidupnya Allah itu, sehingga bisa dinikmati dan mengalir untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Tapi sekarang kenyataannya, banyak bejana-bejana yang belum siap, atau bejana-bejana yang tak layak, karena kondisinya, ya. Bejana itu harusnya utuh, tapi karena ya bersentuhan satu dengan yang lainnya, ada bejana-bejana yang mulai retak. Nah, keretakan-keretakan inilah yang membuat adanya kebocoran-kebocoran, sehingga hidup Anda nggak maksimal untuk Tuhan. Ya, Tuhan mau Anda maksimal untuk Dia. Ya, malam hari ini. Oleh sebab itu, malam hari ini kabar baiknya adalah Tuhan mau menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang siap untuk disembuhkan, buka hatimu lebar-lebar malam hari ini. Ya, buka hatimu lebar-lebar malam hari ini. Dengar firman Tuhan malam hari ini. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Amin. Yang siap untuk dimerdekakan, buka hati. Firman itu bukan untuk orang lain, tapi firman ini adalah buat Bapak Ibu Saudara. Dan setiap Anda merasakan dan diteguhkan oleh firman ini, Anda boleh katakan, yes, puji Tuhan. Sekarang Roh Kudus membukakan semua rahasia-rahasia ini, dan kita boleh dimerdekakan, dan kita boleh dibebaskan bersama-sama. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita mau melihat, Tuhan mau menyembuhkan kita. Setelah kita disembuhkan, nanti kita punya kewajiban, yaitu untuk menyembuhkan orang-orang lain juga. Amin. Siap atau tidak siap, Bapak Saudara harus mengalaminya. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat, banyak orang selalu melihat keadaan dirinya sendiri. Tuhan bilang, pandang sekelilingmu. Ya. Banyak bejana rusak atau bocor, ya. Dan mereka bejana-bejana yang sedang rusak atau bocor ini sedang berharap dapat memiliki kekuatan untuk bertumbuh seperti engkau. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini
Anda merasa sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya. Jangan hanya happy karena ada restorasi, ada pemulihan di dalam kehidupan Anda. Lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara harus memandang sekeliling Anda juga. Ya, ketika Anda sudah dilawat oleh Tuhan, Anda mengalami kesembuhan dari Tuhan, sekarang Anda juga harus punya tugas melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak untuk menyembuhkan orang lain juga, ya. Jadi lihatlah, pandanglah di sekelilingmu. Betapa banyaknya bejana-bejana yang rusak atau bocor. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu tetanggamu, mungkin itu sahabat-sahabatmu. Pandang, kalau ada orang sedang mengalami sebuah keretakan, jangan dihina. Ya, Anda harus punya hati, ya, sikap atau keinginan untuk menolong mereka. Anda ditolong oleh Tuhan, sekarang Anda juga harus punya hati untuk menolong mereka. Amin. Nah, sekarang Bapak Saudara, ya, Bapak katakan begini. Tapi tak ada kekuatan untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi kalau bejana mereka itu bocor, ya. Nah, sekarang Bapak akan turun dan dia akan melawat setiap anak-anak Allah ini. Bapak akan membebat setiap luka-luka batin mereka, ya. Bapak Saudara, sekarang lihat, ya, sering kita mendengar, banyak kali engkau mendengar bahwa aku yang akan membuat proses brokenness terhadap orang-orang percaya. Tapi sedikit, ya, engkau mendengar, ya, adanya proses sebaliknya, yaitu proses membebat dan menyembuhkannya. Malam hari ini kita akan belajar satu hal, ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya sudah mengajarkan tentang adanya brokenness. Brokenness itu pembentukan, sebuah proses pembentukan untuk orang-orang yang keras hati, orang sombong. Jadi orang sombong itu supaya bertobat cuma satu jalan caranya, ya. Allah izinkan sesuatu terjadi sehingga orang itu mengalami kehancuran atau mengalami brokenness. Nanti ketika mereka sudah mengalami brokenness dan kehancuran, mereka baru datang kepada Tuhan untuk dipulihkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengenal, ya, Allah yang mengizinkan adanya proses brokenness itu, dia juga mau membebat setiap luka-luka di dalam hati manusia itu sehingga manusia itu boleh disembuhkan. Ya, saya mulai merenungkan begini, Saudara. Ya, kehidupan manusia itu seperti orang berjalan, ya, mengarungi sebuah perjalanan kepada sebuah destiny atau tujuan, ya, yaitu panggilan surgawi. Nah, dalam perjalanan iman kita di muka bumi ini, kadang-kadang kita berjalan bukan di tanah yang rata atau bukan di tanah yang halus, tapi mungkin tanahnya terjal, ya, jalannya terjal, dan di jalan itu penuh dengan pecahan kaca, ya, sehingga ketika Anda lewat jalan itu, Anda cenderung punya kans untuk terluka ada di situ. Amin. Nah, beberapa kali saya ditelepon orang untuk konseling, Pak. Hidup ini Pak rasanya tiap hari yang ada hanya luka dan luka. Kalau enggak terluka, ya kita melukai seperti itu saja, ya. Nah, ada yang jadi korbannya, ya, ada yang menjadi penyebabnya. Nah, itu proses dalam kehidupan ini. Anda enggak bisa menghindari. Bapak Saudara, saya percaya selama Anda hidup sampai usia segini ini, ya, ada yang usia 25 tahun, 30, bahkan ada yang sudah 60, 70 hari ini, saya percaya, ya, dalam perjalanan kehidupan kita, Anda pasti sering mengalami namanya luka, ya, yang sering Anda mengeluh dan Anda merasa sakitnya itu di sini, bukan di sana, sakitnya itu di sini, ya. Nah, itu adalah luka-luka yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tapi kabar baiknya malam hari ini, bahwa Allah Bapa sedang, ya, mencari orang-orang yang luka ini, dan dia akan melakukan proses pembebatan dan menyembuhkan mereka. Amin. Nah, saudara, Bapak berkata sekali lagi, aku bekerja melalui Roh Kudusku yang selalu membawa balsem,
kesembuhan untuk membersihkan luka-luka dan memulihkan kekuatannya kembali. Aku akan membersihkan semua goresan sampai tak ada sisanya. Amin. Jadi balsam itu bukan ada sekarang ya, tapi dulu juga sudah ada balsam ya. Nah, Allah ternyata kemana-mana bawa balsam. Ngapain ya? Itu bekas-bekas luka yang memar dalam hidup Anda ini nanti akan disembuhkan dengan cara Bapak ini, Allah ini akan mengoleskan balsam itu kepada Anda sehingga Anda bisa mengalami pemulihan di dalam Dia. Kita baca dulu ayatnya bersama-sama dalam Yeremia pasal 8 ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca ayat ini ya. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Ya, sekali lagi saya bacakan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan ya luka putri bangsaku? Nah, Bapak Saudara, Yeremia itu seorang nabi ya, dia melihat ketika proses ya terjadi di dalam diri manusia, khususnya bangsa Israel pada waktu itu, dan Yeremia itu melihat gitu, bangsa yang terluka itu banyak sekali. Dan dia berseru, mana balsam dari Gilead itu? Tidak adakah tabib untuk menyembuhkan yang mau datang demi luka putri bangsa ini? Ya, nah Bapak Saudara, inilah keadaan di dunia ini. Dan itu juga terjadi bukan hanya di zamannya Yeremia, tapi juga terjadi di masa kini. Ya, banyak orang-orang di sekitar kita yang sedang menunggu, yang sedang mengharapkan uluran tangan Anda, ya, untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam diri mereka. Ya, nah sekarang perhatikan, ya, apa yang dikatakan Bapak. Bapak berkata begini. Bapak berkata, berapa tahun yang lalu engkau mengajarkan tentang penghapusan memori seseorang. Apakah itu masih dapat diteruskan? Ya, nah, Bapak Saudara, kita mengenal ya namanya inner healing, ya kesembuhan batin, luka-luka batin. Dan itu pernah kita ajarkan juga dulu di zaman-zaman kita mengadakan kursus pelayanan pribadi, ya. Dan banyak orang suka sekali, ya. Karena apa? Proses dalam menyembuhkan batin orang itu yang kita lakukan adalah, ya, salah satunya adalah menghapus memori dalam diri orang itu. Karena di dalam memori atau bawah sadar manusia ini, semua peristiwa baik maupun yang buruk ya, itu terekamnya ada di sini. Ketika dimunculkan, kalau itu hal yang jahat, walaupun sudah tubuhnya itu tak teraniaya, tak terluka, tapi ada luka yang dirasakan oleh jiwanya, ya. Nah, untuk menolong orang-orang seperti itu, dulu kita lakukan namanya penghapusan memori, ya. Nah, sekarang cara penghapusan memori seperti ini apakah boleh masih diteruskan atau tidak, ya. Tapi Allah Bapak berkata seperti ini, Saudara, ya, anakku, ya. Ini mekanisme baru yang diberikan oleh Bapak kepada kita semuanya, ya. Bila memori seseorang yang terluka itu disembuhkan atau dihapus, tentulah mereka dengan segera akan dapat hidup normal dan bekerja kembali, bukan? Itu hal yang termudah, ya. Jadi kalau Anda nggak mau teringat-ingat dengan peristiwa masa lalu Anda, hapus saja, ya. Nah, Roh Kudus ada kuasa untuk menghapus sejarah masa lampau. Ya, itu bisa terjadi, ya. Tapi bila mereka datang kepadaku, orang-orang yang terluka, yang memorinya penuh dengan sejarah masa lampau yang buruk itu datang kepada Allah Bapa, ya. Allah Bapa katakan, tapi bila mereka datang kepadaku untuk minta disembuhkan memorinya, aku akan menuliskan pengajaran baginya dalam-dalam di hatinya. Ya, mengapa ia mengalami luka batin itu? Ya,
Lah saudara, sebenarnya sama. Bapak itu pengen melenyapkan dari memori orang itu tentang sejarah masa lalu yang buruk, yang mencekam, yang melukai dia, yang membuat dia sakit hati itu. Ya, tapi di sini caranya nggak langsung. Allah Bapa ternyata memanfaatkan kondisi seperti ini supaya orang-orang yang sedang mengalami luka batin ini harus mengambil dulu ya pelajarannya. Dia harus tahu kenapa dia luka batin. Kalau ada orang luka batin, lalu cepat-cepat Anda sembuhkan tanpa dia mengetahui kenapa dia bisa luka batin, ya. Dia akan cenderung untuk kembali luka batin berikutnya. Ya. Dan nanti akan datang kepada Anda lagi untuk ditolong lagi, dihapus memorinya lagi, dilayani pelepasan lagi. Ya. Tapi Bapak mau melakukan sesuatu supaya tuntas, tas, ya, supaya beres sampai akar-akarnya. Ternyata saudara, sesuatu itu bisa berubah kalau dimulai dengan yang namanya sebuah titik kesadaran. Amin. Kalau orang yang nggak pernah sadar, mereka akan kembali lagi pada lubang yang sama. Betul nggak? Ya, apalagi ada hamba-hamba Tuhan yang 24 jam siap untuk menolong mereka. Gak peduli dia kejebur berapa kali, dia datang kepada hamba Tuhan itu, ditolong lagi, ditolong lagi, ditolong lagi, ditolong lagi, dan ditolong lagi. Orang-orang semacam ini tak pernah selesai masalahnya dalam hidupnya. Ya, jadi pengalamannya dari hari lepas hari, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Kalau sudah jatuh, cari hamba Tuhan, lalu diangkat, dia bisa bangun, dia sukacitanya luar biasa. Beberapa hari lagi, berapa bulan lagi, dia jatuh lagi, minta tolong lagi hamba Tuhan, diangkat lagi, lalu dia bangun lagi. Seperti itu ya. Orang yang seperti ini nggak pernah mencapai tujuan hidupnya. Apalagi dalam kencah pertandingan iman untuk mencapai garis akhir, tak pernah nyampe ke sana. Kenapa? Hidupnya hanya diisi dengan jatuh dan bangun. Ya, masalah datang, dilepaskan. Masalah datang, dilepaskan. Ditolong seperti itu terus. Bapak mau mengajar sesuatu. Ya, tadi dia katakan, ya, bila mereka datang kepadaku untuk minta disembuhkan memorinya, justru di sini Bapak akan menuliskan pengajaran baginya dalam di hatinya supaya orang tersebut nantinya boleh mengerti ya mengapa ia harus dan bisa sampai mengalami namanya luka batin itu. Amin. Nah, nanti saudara, kalau ia sudah disembuhkan, pelajaran itu akan tinggal di dalam dirinya. Kalau dia sudah tahu penyebab persoalannya, dia jatuh ada di tempat itu. Kalau sampai dia jatuh kembali, itu namanya bebal. Amin. Ya, itu seperti kerbau yang kembali ke kubangannya. Anda bukan seperti kerbau, betul nggak? Kalau Anda sudah mencapai sebuah titik kesadaran, ngerti Anda jatuh karena hal tersebut, ya, Anda tidak akan jatuh lagi di lubang yang sama. Amin. Nah, Tuhan sedang menarik sebuah titik kesadaran. Ya. Dan ini harus menjadi sebuah mekanisme dalam pelayanan kita juga. Kalau ada orang-orang yang datang dalam kondisi luka batin seperti itu, jangan langsung ditengkeng, jangan langsung dibereskan. Ya, Anda harus ya buka kesadarannya sampai dia tahu, mendapatkan pelajarannya dari masalah yang dia hadapi itu. Amin. Nah, Bapak teruskan begini. Itu sebabnya penting bagimu untuk mengetahui kapan waktuku yang tepat untuk menyembuhkan
memori seseorang. Ya. Jadi kalau Anda memang orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam pelayanan Anda, ketika Anda mau melakukan sesuatu, menangani sesuatu terhadap seseorang, Anda tidak menjadi orang yang ceroboh, menjadi hamba Tuhan yang gegabah, ya. Nah, mendahului kehendak Tuhan. Walaupun Anda punya urapannya, walaupun Anda punya pengalamannya, dan Anda pernah menyembuhkan orang-orang semacam itu. Tapi dalam hal ini sekarang kita lihat, ini proyek Bapak, ya. Anda harus kembali tanya kepada Bapak tentang keadaan orang itu. Ya. Karena apa? Bapak itu punya waktu tersendiri. Waktunya Allah itu namanya kairos, ya. Waktunya Allah. Kapan Allah akan menyembuhkan orang itu? Gak semua orang bermasalah yang datang kepada Anda, hari itu harus Anda sembuhkan. Ya, kadang-kadang Allah pending dulu untuk sementara waktu, tujuannya apa? Supaya orang tersebut menyadari keberadaannya, lalu sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ya, Anda tahu hatinya Bapak itu seperti itu. Dari mana kita bisa mengerti? Ya, kita belajar dari kisah anak terhilang. Ya, kisah anak terhilang. Kisah anak terhilang. Ketika anak terhilang itu sudah ada di kandang babi, dia menyadari keberadaannya. Lalu mulai membandingkan bahwa di rumah bapaknya jauh lebih nikmat, jauh lebih aman, jauh lebih nyaman. Segala fasilitas ada di sana. Sementara dia sedang mengalami kekurangan ada di tempat itu. Lalu dia mulai menyadari, buat apa aku ada di tempat ini? Aku mau pulang ke rumah Bapak. Amin. Dia mulai nyanyi, aku pulang. Nah, aku pulang. Dia mulai nih, pulang kembali kepada Bapak. Nah, apa yang terjadi saudara? Ternyata Bapak itu sudah lama menunggu kepulangan orang ini. Saya sudah ceritakan ya, Alkitab ini ya menulis tentang masalah hilang itu ada 3 hal. Ada domba hilang, ada dirham hilang, dan ada anak terhilang, betul? Kalau domba terhilang itu dicari, berapapun ongkosnya, surga akan mencari, ya, sampai domba itu ditemukan kembali. Setelah ketemu, itu surga sukacita. Satu orang diselamatkan, surga dan malaikat bersukacita. Amin. Itu bicara tentang domba yang hilang. Ada yang hilang berikutnya adalah dirham. Ya, dirham itu tipe ya orang yang membutuhkan Tuhan, tapi tak mampu untuk mengekspresikannya. Ya, mungkin dia malu, mungkin dia minder. Nah, Anda yang harus jemput bola itu. Nah, Anda harus nyalakan terang, Anda harus sapu ruangan itu sampai Anda menemukan dirham yang hilang tersebut. Amin. Nah, yang ketiga adalah anak terhilang. Anak terhilang ketika dia keluar dari rumah bapaknya, walaupun bapaknya itu dengan berat hati, tapi mengizinkannya. Amin. Sebenarnya bapaknya tahu bahaya apa yang akan terjadi di luar sana. Tapi bapaknya cuman berpikir begini, biar punya pengalaman hidup di luar. Ya, biar tahu kalau di luar aku, tuh enggak, nanti akan sengsara. Di luar aku akan banyak masalah dalam hidupnya. Ya, nah sampai titik dia di kandang babi. Dia pulang, bapaknya tunggu. Jadi hati bapak itu sebenarnya apa? Kamu pasti balik kok nanti. Tapi kapan waktunya? Ya, dimulai dari titik kesadaran ini. Itu yang Bapak inginkan. Kalau kamu belum sadar, jangan balik. Ya, orang yang belum sadar balik, nanti dia akan melakukannya lagi.
Tapi kalau orang itu sudah sadar dan dia balik, dia tidak akan terulang kembali, mengulang kembali ya perbuatannya itu dan tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk lagi di dalam dirinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang lihat ya. Bapak berkata itu sebabnya penting bagimu untuk mengetahui kapan waktuku yang tepat untuk menyembuhkan memori seseorang itu. Ya, bila aku tak segera mengikuti doamu untuk menyembuhkan seseorang, adalah karena aku masih membutuhkan waktu untuk menulis dalam-dalam pelajaran itu ke dalam hati orang-orang yang sedang kamu doakan itu. Ya, jadi jangan frustasi. Kenapa saya melayani hari ini kok nggak berhasil? Karena kembali, kairos, waktunya Tuhan. Kita kadang-kadang bisa nyanyi ya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu beres. Satu hari ada orang datang, khusus dari luar kota, datang ke sekretariat kami, ya, ke Metro Permata 1, Blok J, ya, 3 nomor 9. Nah, ketika datang, saya agak terlambat, tapi tim saya sudah ada di situ, ya. Lalu udah ngobrol-ngobrol dengan tim saya, baru saya datang. Nah, saya tanya, Bapak kenal saya dari mana? Oh Pak, saya paling rajin ngikutin acara pemuridan Bapak. Di mana? Di YouTube. Di YouTube, ya. Dan ibunya yang juga ikut di situ dia bilang gini, wah anak saya itu Pak itu. Kalau setiap hari, kan saya pemuridan itu hari Rebu ya, itu Rebu malam itu selalu dicari-cari, ini Pak Gideon temanya apa hari ini? Temanya apa hari ini? Selalu gitu ya. Nah, akhirnya dia penasaran karena ada saudaranya yang punya masalah. Ya, lalu dia bawa saudaranya itu datang ke Jakarta, khusus dari luar kota. Ya, nah akhirnya dia datang ke situ. Nah, terus saya ajak ngobrol. Nah, setelah saya konseling beberapa waktu lamanya, nah saya menangkap sesuatu. Ya, ada satu hal ya yang sebenarnya harus disadari oleh si orang yang sakit itu. Saya mencoba untuk mengorek kesadarannya. Paling tidak dia harus mengakui dia salah di hadapan Tuhan. Ya, tapi dia selalu membenarkan dirinya. Ya, merasa dirinya tidak pernah salah. Buktinya, betul nggak itu? Wah, dia tunjukkan, Pak gini, saya masih ini, saya gini, segala macam gitu. Tapi saya nangkep, ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Ya, tapi saya tunjukkan kesalahannya. Dia tak pernah menyadari kesalahannya itu. Ya, menyadari kesalahannya itu. Nah, lalu ya tetap dia ngotot untuk minta didoain. doain loh. Dan saya tuh heran ya, waktu doain itu rasanya kok nggak ada sesuatu yang kayak mengalir di tangan saya waktu tumpang tangan orang itu gitu ya. Lalu saya mulai connect dengan Bapak, ya, Bapak Surgawi. Sambil doain itu saya tanya kepada Bapak, ada apa dengan orang ini? Ya, lalu Bapak bilang, ya, waktuku untuk menyembuhkan dia, bukan waktumu. Saya nangkep, saudara. Dulu saya waktu masih polos, awal-awal, ya, dengar Bapak ngomong gitu, saya sampaikan kepada orangnya. Orangnya marah, saudara. Mana ada Allah seperti itu, bantahan dengan saya. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini sekarang saya punya hikmat, ya. Kalau Bapak bicara seperti itu, saya tetap doain orang itu, tapi bukan saya tengkeng persoalannya. Saya berikan kekuatan, ya. Saya doakan supaya orang ini mendengar suara Tuhan
dan disingkapkan kebenarannya sampai dia menemukan ya sebuah titik kesadarannya dan dia insaf. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus, Engkau yang ditugaskan oleh Bapa untuk menginsafkan dunia dan orang-orang ini. Roh Kudus, mari bermanifestasi. Bongkar semuanya, nyatakan kepada orang itu. Ya, nah sampai akhirnya selesai, itu dari siang udah sampai sore, lama juga ya. Tapi enggak terjadi apa-apa. Ya kayaknya mereka kecewa. Sudah datang jauh-jauh, tapi kok enggak terjadi apa-apa. Padahal kalau dengar khotbahnya tuh wow, keren. Sak buta melihat, atau enggak ya? Pincang berjalan, ya enggak? Lumpuh bangkit, seperti gitu. Itu gambarannya seperti itu. Tapi kenapa enggak ada sesuatu perubahan ketika saya didoakan seperti itu? Ya, nah akhirnya dengan berat hati dia pulang. Ya, pulang ke luar kota lagi. Ya, saya pikir ya sudahlah. Ya, awalnya itu dia rajin telepon saya. Tapi itu hampir 2 bulan dia enggak telepon-telepon lagi. Ya sudah, ya. Tapi apa yang terjadi sudah? Kurang lebih 3 bulan ya dari peristiwa itu. Tahu dia telepon, ya. Dia telepon, Pak, ya, maaf Pak, enggak. Ada apa? Apanya yang salah? Saya tanya, ya. Saya waktu datang bersama saudara saya yang sakit ya, itu awalnya saya sempat kecewa Pak. Sudah jauh-jauh ya datang, tapi tidak ada sesuatu perubahan dalam diri saudara itu. Ya, tapi ketika saya berdoa, Tuhan menyadarkan saya. Tuhan membuka mata saya. Ternyata saudara saya itu ada sesuatu yang salah, yang disembunyikan dari saya. Ya, nah terus akhirnya dia dikasih ayat dalam Yesaya itu, bukan tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong orang. Bukan telinganya enggak mendengar seruan doa Anda. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatan. Pak, ternyata, betul enggak? Kenapa hari itu Tuhan kok tidak bekerja sepertinya? Karena dia masih ada salah di dalam dirinya. Nah, sekarang gini, ya. Ayo nanti kita doa lagi. Karena sekarang sudah pada titik namanya kesadaran. Kamu nggak usah datang ke Jakarta. Kuasa Allah itu bisa bekerja walaupun melalui telepon. Ya, nanti kita akan telepon. Kamu datang ke rumah saudaramu itu, nanti kita video call aja. Ya, akhirnya saya lakukan. Nah, saya berdoa buat orang itu. Terjadi manifest. Kuasa Allah mulai bekerja, membongkar. Ya, dan orang tersebut mulai mengalami kesembuhan, mengalami mujizat dalam dirinya. Walaupun nggak harus datang ke Jakarta. Tapi kuncinya yang dituntut oleh Allah adalah dia harus ada di satu titik namanya kesadaran untuk bertobat. Ketika kesadaran itu mulai terjadi di dalam hidup Anda, disitulah kairosnya Allah, waktunya Tuhan. Ya, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan Anda. Amin. Nah, Bapak Saudara, mungkin ya saya yang mendoakan. Saya karena itu juga merasa kecewa. Kenapa saya doa sudah berbahasa roh, lama-lama sudah saya buang waktu untuk konseling orang itu, tetapi kenapa tidak mengalami kesembuhan? Bapak katakan jangan kecewa kalau doamu tak segera terjadi, seperti ketika dahulu engkau melakukan dengan urapanmu sendiri. Ya, Allah katakan, aku punya waktuku sendiri. Amin. Nah, ingat waktunya tuh, waktunya Tuhan. Amin. Nah, sekarang bicara tentang urapan. Ya, banyak orang kan mengandalkan bahasa roh lama-lama, ya. Wah, merasakan seperti greng dalam dirinya. Lalu merasa dirinya penuh dengan urapan. Biasanya dulu ya, kalau saya sudah merasakan urapan itu begitu kuat, ya, saya mulai lirik kanan kiri, siapa yang boleh saya tabok nih. Tumpang tangan itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa di dalam diri saya ini ada urapan bisa menjamah dan mengubah orang-orang itu. Ya, nah sekarang muncul pertanyaan ya kepada Allah Bapa.
apakah engkau masih menaruh urapanmu di dalamku untuk pelayanan ini atau tidak? Ya, ternyata Bapak menjawab begini, aku memberikan kepadamu sedikit urapan agar engkau dapat mendengar suaraku. Tidak untuk kau bagi-bagi kepada semua orang seperti yang sering kau lakukan juga sekarang. Jangan berikan dengan merdeka seperti itu lagi. Ya, itulah yang membuat pelayanan RTM itu berubah coraknya. Ya, dulu orang selalu datang ke RTM itu untuk minta diurapi. Ya, tapi sekarang kita lihat bagi-bagi urapan itu sekarang dilarang. Ya, dilarang. Gak semua orang harus diurapi. Jadi pilih. Dari dulu dalam perjanjian lama, yang boleh diurapi itu hanya imam-imam. Orang awam gak boleh terima urapan. Orang kalau gak punya komitmen untuk melayani Tuhan, hidupnya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Orang-orang tersebut gak pantas sebenarnya untuk menerima urapan itu. Karena urapan yang dari Allah itu adalah urapan kudus. Ya, urapan khusus. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang siap untuk melayani, sini aku boleh tumpang tangan. Untuk apa? Transfer anointing. Pengurapan itu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan Saudara. Urapan itu bukan sesuatu hal yang harus diobral setiap hari. Ya. Nah, tunggu. Aku akan memberi perintah kepadamu tahap demi tahap. Bahkan aku akan beritahu kapan harus tumpang tangan atau tidak sama sekali. Jadi dalam pelayanan itu kita harus nurut polanya Bapak. Ya, kalau Bapak katakan tumpang tangan, Anda tumpang tangan. Kalau Bapak katakan jangan tumpang tangan, Anda juga jangan tumpang tangan. Ya, nurut sama dia. Ya, nah adalah urapanku yang hendak mengerjakan segala sesuatu. Ya, ketaatan adalah rahasia keberhasilan dalam pelayananmu. Bukan karena Anda punya urapan yang kuat sekarang, tapi karena Anda orang yang taat, nurut sama Tuhan, sehingga pelayananmu nantinya akan berhasil. Amin. Nah, coba kita lihat dalam Lukas pasal 17. Ya, Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Seorang pelayan harus punya sikap seperti ini. Seorang hamba Tuhan harus punya sikap seperti ini. Ya, kalau kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, apakah perkara itu ditugaskan oleh Allah atau tidak untukmu? Amin. Nah, sekarang lihat, kita hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi Anda boleh tanya kepada yang menyuruh Anda, Bapak, engkau suruh aku untuk datang ke rumah orang itu, untuk ketemu dengan orang ini, ya, apa yang harus aku lakukan. Jangan mikir sendiri. Enaknya orang ini diapain ya? Nah, dulu kita merasa punya urapan, merasa punya pengalaman dalam pelayanan, setiap ketemu dengan kasus mulai berpikir, kira-kira mesti kita apain ya? Nah, sekarang kita mulai belajar nurut sama Tuhan. Amin. Nah, sekarang ada satu lagi yang harus kau ketahui. Ada dua alasan mengapa seseorang terluka batinnya. Ya, kembali kepada masalah luka batin seseorang itu. Kenapa orang mengalami luka batin? Ya, coba cek dalam hidup Anda. Apakah dua alasan ini, salah satunya atau dua-duanya, itu merupakan alasan bagi Anda mengalami luka batin itu atau tidak? Ya, ada dua alasan mengapa seseorang terluka batinnya. Pertama, adalah karena ia melanggar peringatan-peringatanku. Ya, dan
melakukan kesalahan. Jadi Allah mengingatkan Anda. Anda tahu ada firman-Nya, tapi Anda tetap melakukannya. Ya, lalu Anda mengalami hukuman di situ. Ketika itu Anda mulai luka hatimu. Ya. Kedua, karena adanya tabiat daging yang masih ada di dalamnya yang perlu dibereskan. Ya, daging ini adalah keinginan. Keinginan dirimu sendiri. Ada beberapa orang yang mengalami masalah ya karena keinginannya sendiri, kemauan dia sendiri. Sehingga dia mengalami masalah itu. Ini masuk tabiat yang ada di dalam daging Anda. Ya. Nah, sebenarnya memang kedua-duanya datang dari tabiat daging sih. Gak nurut dengan Tuhan, sama pengen sendiri, itu hal yang sama. Ya. Tapi yang satu masih dihubungkan dengan Tuhan, yang satu tanpa Tuhan sama sekali. Ya, ngerti ya? Jadi yang satu melanggar itu artinya Anda ini ada di areanya Tuhan, nurut sama dia. Tapi yang kedua ini Anda ada di luar Tuhan. Ya, semua memang datang dari tabiat daging. Ya, karena kalau engkau hidup di dalam roh, engkau tak akan melakukan apapun yang tak diperintahkan oleh Tuhan. Ingat, Anda adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Amin. Nah, dipimpin oleh roh Allah. Kemana dia mau suruh Anda? Melakukan apa saja. Itu harus atas dasar keinginan dia. Amin. Nah, bila engkau diperintahkan berbuat sesuatu, nantinya tak akan terjadi namanya kesalahan. Ya. Nah, kalau ada hal yang sukar yang Anda hadapi, dia yang menyuruh, dia yang memerintahkan Anda, dia juga yang akan bertanggung jawab. Dan dia juga akan menyelesaikannya. Amin. Nah, ketika engkau melakukan sesuatu yang tak kuperintahkan, apa konsekuensinya? Apa yang akan terjadi? Iblis di situ akan menyusup dan menyerang engkau sehingga menghasilkan luka yang amat dalam. Ya, iblis di sini berhasil merampas sesuatu dari hidup. Ya, dia berhasil merampas sesuatu dari hidupmu dan ada suatu pelajaran yang tertulis di dalam dirimu sekarang. Ya, nah ada sesuatu yang tertulis di situ. Contoh, saudara ya, malam hari ini kita ambil satu contoh kasus. Ya, ada seorang ibu, anaknya lumpuh, ya, karena kecelakaan. Jadi ini bukan lumpuh dari bayi, bukan, ya, atau lumpuh dari lahir, tidak. Tapi lumpuh karena dia kecelakaan. Padahal anak ini cerdas dan berhasil menjadi sarjana, ya. Nah, walaupun ia lumpuh, ya, karena dia ganteng, dia kaya pula, ya, sarjana pula, ya. Ia berjumpa dengan seorang gadis dan gadis ini rela untuk menjadi istrinya walaupun keadaannya dia lumpuh, ya. Nah, menjelang pernikahan mereka, anak laki-laki ini meninggal dunia. Udah bayangin ya? Jadi gadis ini sudah mau diperistri oleh laki-laki yang lumpuh ini, ketika mau melakukan pernikahan, ya, diresmikan, ternyata laki-laki itu meninggal dunia. Ya. Belum sempat nikah, belum masuk menjadi keluarga. Ya, baru berpacaran istilahnya. Kita tahu statusnya ya. Nah, sekarang cerita berikutnya. Ayah anak laki-laki ini berniat merelakan sejumlah besar uang untuk anak gadis itu. Kenapa? Karena ayah dari anak laki-laki ini merasa, ya, ini adalah bentuk rasa terima kasihnya bahwa selama ini perempuan ini mau membahagiakan anaknya
semasa hidupnya. Ya. Ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Istri ya daripada suaminya ini, bapak laki-laki yang mati itu, ibu itu tak dapat menerima kemurahan hati suaminya seperti itu. Ya. Dia mencak-mencak, kok enak, belum jadi mantu saya kok. Sekarang mau dikasih duit, kasih warisan. Dia belum jadi keluarga kita loh. Ya. Nah, bapak ini punya pikiran yang berbeda dengan ibu itu. Bapak ini punya rasa harus memberikan sesuatu karena perempuan ini pernah ada di dalam hidup laki-laki anaknya itu. Ya. Dan dia ingin membalas budinya ini dengan memberikan sebagian daripada hartanya itu. Tapi ibu itu enggak rela. Nah, di sini kita bisa melihat si ibu ini bejana hatinya sempit. Tak mampu menerima kebesaran hati suaminya terhadap gadis itu. Bahkan ibu ini jengkel membayangkan keberuntungan gadis itu dan sekarang bahkan ingin membunuh dirinya sendiri. Kalau kamu tetap mau kasih harta itu kepada perempuan itu, ya, gua mau bunuh diri. Dia ancam suaminya seperti itu. Nah, saudara, ya, ini cerita menarik ya. Sekarang coba perhatikan. Dari cerita contoh kasus ini, apa yang bisa kita petik pelajarannya? Ya, perhatikan. Kesempitan hati seperti yang dimiliki oleh ibu itu adalah kedagingan juga. Ya. Kesempitan hati adalah sebuah kedagingan. Kepahitan timbul di hati ibu itu dan menjadi racun di dalam hatinya sendiri. Nah, di sini ketika dia mulai pahit hati, siapa yang bukan Roh Kudus, bukan Roh Allah, bukan rohnya Yesus, tapi yang masuk adalah roh maut. Di situ roh maut mulai mendekam di dasar hatinya itu. Sehingga lambat laun karena dia terus pikirin, lalu ada muncul ya loh pemikiran apa? Ingin bunuh diri. Nah, Bapak Saudara, jangan sampai Anda memiliki hati yang sempit. Milikilah hati yang luas. Orang yang hatinya sempit cepat sekali terluka. Ya, tidak gampang untuk menerima sesuatu ya yang diperbuat oleh orang lain. Itu orang-orang yang hatinya sempit. Nah, luka batin terjadi atas orang-orang seperti itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya harap ya yang hatinya sempit melihat orang lain untung, Anda enggak rela. Betul enggak? Karyawan Anda sukses segala macam, Anda mulai curiga. Itu tanda-tanda hatimu sempit. Nanti kalau Anda pikirin terus, Anda curiga, nanti Anda akan menjadi pemfitnah, betul enggak? Jangan-jangan itu ambil duit perusahaan. Jangan-jangan dia tikung, ya loh. Disuruh apa, dia ambil untuk proyeknya sendiri. Nah, Anda berpikir di luar ya apa yang baik. Anda telah mencurigai orang karena apa? Kesempitan hatimu seperti itu. Kalau Anda pendam terus, itu akan menjadi luka di dalam hatimu. Dan itu menjadi pijakan bagi roh maut. Dan lama-lama Anda, karena melihat orang lain lebih berhasil dari diri Anda cenderung apa? Untuk membunuh diri Anda. Benar enggak? Buat apa saya hidup seperti ini? Anda dicengkram, ya, Anda diintimidasi, didorong oleh roh maut ini. Untuk apa? Mencelakakan diri Anda sendiri. Perhatikan apa yang diajarkan oleh Salomo dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Ya. Hei anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Jangan bosan, jangan menolak kalau Tuhan mendidik Anda. Amin. Jangan tolak kasih Tuhan
mu setia. Ya, izinkan Tuhan terus mengkoreksi hidup Anda hari lepas hari. Ya, Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 6. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, dan ia menyesah orang, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, lanjut ayat 9 dan 11. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup, ya? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Tuhan sedang melatih Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang berjalan tanpa luka. Betul enggak? Menjadi orang yang tegar. Apapun yang terjadi. Ya, fitnah, ancaman, intimidasi apapun tak pernah melukai hidup Anda. Nah, di sini Anda harus dengerin didikannya Dia. Ya, Anda sedang dilatih. Amin. Nah, tujuannya apa Saudara? Dari latihan ini. Tujuan dari semua disiplin atau pelatihan adalah agar mencapai kekudusan. Amin. Nah, bila seseorang menderita karena dalam proses disiplin, penderitaan mereka akan kusembuhkan setelah pelajarannya diperoleh. Ya, hidupmu di tangan Tuhan atau bukan? Anda sedang berjalan dalam rencana Allah atau bukan? Masalah itu terjadi kalau diizinkan oleh Tuhan. Tuhan sedang melatih Anda sampai Anda menemukan pelajarannya. Amin. Oh, maksudnya Tuhan tuh begini toh. Ketika Anda sudah menemukan pelajarannya, masalah itu hilang dengan sendirinya. Kenapa? Soal itu sudah nggak dibutuhkan lagi. Amin. Kenapa? Anda sudah tahu, Anda sudah nangkep pengertiannya, ya. Nah, itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai, ya. Sekarang hati-hati sekali. Setiap kepahitan akan menjadi kediaman bagi roh maut. Ketika Anda dalam proses pendisiplinan Allah ini, ya, memang sakit, tapi jangan sampai pahit hatimu. Amin. Jangan sampai pahit. Setiap kepahitan akan menjadi kediaman bagi roh maut. Jangan biarkan itu bertumbuh dan menghasilkan kematian. Kenapa ada orang-orang yang nggak bisa masuk dalam proses ini? Ada satu hal, saudara. Ada orang yang selalu jatuh, ada orang yang selalu terluka di dalam dirinya karena satu faktor ini, ya, harga diri. Amin. Harga diri, ya, harga diri. Luka batin yang datang karena penolakan dan tak diterima orang atau tak menerima diri sendiri adalah bentuk permainan si setan. Ya. Dari mana munculnya? Dari mana mulainya? Dari sebuah harga diri. Ya. Orang-orang tersebut memiliki pengharapan untuk diakui. Orang-orang tersebut punya keinginan untuk diterima. Orang-orang seperti ini selalu gila hormat, minta dihormati oleh orang lain, ya. Dan itu sebenarnya manifestasi dari kedagingan juga, ya.
Dan itu disebabkan karena tiap orang punya rasa harga diri yang ada di dalam setiap orang yang hidup di dalam daging, yang selalu menuntut pengakuan dari orang lain. Amin. Nah, sekarang kadang-kadang gejala ini udah mulai muncul di kalangan sosmed juga, betul nggak? Anda upload sesuatu, apa yang Anda tunggu? Like, jempol, betul nggak ya? Nanti kalau nggak ada yang merespon, menyukai gitu, kenapa ya? Tapi kalau Anda lihat yang menyukai itu sampai 100, sampai 200, wah Anda bangga banget gitu ya. Itu juga sudah merupakan signal sebenarnya. Ya, Anda sedang mencari pengakuan. Amin. Ya, mulai. Jangan gila, ya, pengharapan untuk diakui. Jangan mengharapkan untuk diterima. Jangan terus mengharapkan untuk dihormati oleh orang lain. Ya, hal-hal itu harus Anda singkirkan. Lakukan saja tugas Anda tanpa menuntut untuk diakui pekerjaan Anda, tanpa menuntut harus diterima oleh orang lain, tanpa menuntut harus dihormati dan dihargai oleh orang lain. Ya, lakukan kalau Tuhan yang menyuruh, kerjakan saja. Ya, nah ini penting ya. Nah sekarang kita lihat apa ada di dunia orang seperti ini. Memang ini hal yang langka, tapi pernah dilakukan oleh teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Bapak katakan begini, ketika aku mengutus anakku, yaitu Tuhan Yesus turun ke bumi, ya, ia telah kupesan untuk tidak sekali-kali menantikan pengakuan dan penghormatan dari manusia. Karena manusia yang kedagingan itu tak tahu menilai orang lain dengan benar. Ya, dan pasti orang-orang yang selalu menunggu-nunggu pengakuan, penghormatan, dan penghargaan dari orang lain ini, ya, pasti akan sangat mengecewakan. Ya, kenapa? Berharap akan adanya pengakuan, berharap akan adanya penerimaan, dan butuh rasa hormat dari manusia. Ya, Yesaya pasal 20, pasal 2, ayat 22. Ya, baca. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap kepada manusia. Bahkan Tuhan sendiri katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan berharap kepada manusia. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kalau Anda mau berharap, taruhlah harapanmu kepada Yesus. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala ya, yang memelihara hidup Anda, yang menjamin hidup Anda, tak pernah mengecewakan hidup Anda. Taruh harapanmu kepada Dia. Ya, berharap kepada Yesus boleh, tapi berharap kepada manusia jangan. Amin. Nah, bila seseorang memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, sekarang ia harus bersedia berada di mana Tuhan Yesus pernah berada. Ya, orang-orang yang demikian akan menerima hormat dari Bapa. Amin. Itu konsekuensi. Bila Anda mengikuti Dia, tentunya Anda akan bersedia di bawahnya berjalan keliling dunia, bukan? Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, aku akan menyertai kamu. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Luar biasa ya. Anda mau ya berkunjung dari satu negara ke negara lain. Ya, bahkan melakukan mujizat ini dan mujizat itu. Ya, nah, mungkin Anda juga diajak berperang melawan penghulu-penghulu setan. Dan Anda akan merasa senang bersama dengan dia. Ya, sehingga Anda nyanyi, ya, ketika perang itu dimenangkan, kumo di sana. Betul enggak?
Jadi Anda mau ada di tempat-tempat seperti itu. Tuhan bawa aku ke sana ini. Nah, apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika dia membuat mujizat, Tuhan aku juga mau ada di tempat itu untuk membuat mujizat. Amin. Ketika engkau mencelikkan mata orang buta, aku pun juga mau ada di daerah itu untuk mencelikkan mata orang buta. Ketika engkau membangkitkan Lazarus yang mati itu, aku juga mau ada di tempat itu. Ya, ikut membangkitkan orang mati itu. Amin. Nah, jadi hal-hal yang menyenangkan, yang sangat excited ini, pasti Anda suka kalau diajak oleh Tuhan ada di tempat itu, bukan? Yesus katakan, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Amin. Nah, itu konsekuensi ikut Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia harus berada di mana aku berada di situ. Ya, nah, tapi ada satu tempat yang pasti Anda nggak suka. Dan Yesus pernah ada di situ. Ya, hanya satu tempat yang kalau Tuhan pergi ke sana, dijamin Anda tak mau ikut. Di mana itu? Yakni mencuci kakinya Yudas, sang pengkhianat itu loh. Ya, terlebih kalau yang Anda harus cuci adalah kaki orang yang paling sering memfitnah Anda. Ya, atau itu orang yang sering berkhianat kepada Anda. Atau itu orang yang bawa kabur duit Anda. Apakah Anda bisa mencuci kakinya? Seperti Yesus mencuci kakinya si Yudas itu. Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, ya, ketika Tuhan Yesus mencuci kakinya Petrus, saya percaya Tuhan Yesus senang ya. Lihat Petrus yang setia seperti ini, walaupun sudah tua tetap mengikut dia. Dia cuci kakinya Yohanes, orang yang selalu bersandar di dadanya ini. Ya, dia senang. Dia cuci kakinya Natanael, dia senang. Ketika giliran dia mencuci kakinya Yudas, apakah Yesus saat itu tidak tahu siapa itu Yudas? Yesus tahu. Ya. Bahkan ketika perjamuan malam itu kan itu dekat sekali waktunya. Yesus bilang, ya, engkau telah dikuduskan dengan firman, tapi enggak semuanya. Karena di antara kalian ada seorang pengkhianat. Betul enggak? Yang akan menjual aku di situ. Dan dia tahu itu Yudas. Tapi ketika harus membasuh kaki murid-muridnya ini, Yesus enggak lompat. Ya, Yudas enggak. Oh enggak. Yudas juga ikut dibasuh pada waktu itu. Ya, coba Anda bayangkan ketika Yesus membasuh kakinya Yudas yang nantinya akan menjual dia, yang akan mengkhianati dia. Itu luka. Tapi Yesus bisa. Ya. Dan akhir daripada acara pembasuhan kaki itu, Yesus berkata, kalau engkau mengatakan aku ini guru dan Tuhanmu, betul enggak? Ikutlah teladanku. Saling membasuhlah kamu. Betul enggak? Termasuk Yudas. Orang-orang yang mengkhianati Anda. Orang-orang yang telah melukai Anda. Bisa atau tidak? Pak, nanti dulu Pak. Ya, tak pikirin dulu. Doa puasa dulu Pak. Ya, kalau ketemu yang model Yudas itu orang selalu berdalih aneh-aneh gitu ya. Nanti dulu Pak, nanti dulu Pak. Ini kayaknya butuh urapan khusus Pak. Ini bukan masalah urapan khusus atau doa puasa Saudara. Anda mau nggak ada di tempat itu saja? Ya, kalau Anda mau, Anda bisa. Amin. Kenapa Anda mau? Karena hatimu luas. Kenapa Anda tak mau? Hatimu sempit. Amin. Nah coba raba hatimu malam hari ini. Seluas apa hatimu? Apakah Anda termasuk orang yang hatinya luas? Atau hatimu sempit? Sehingga ketemu dengan model Yudas. Anda nggak bisa terima. Ya, aku nggak bisa melayani orang seperti ini. Ya, tapi itu harus. Ya, itu harus. Firman Tuhan katakan dalam
Yohanes pasal 12 ayat 26. Ya, Yohanes 12 ayat yang ke-26. Baca. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Amin. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapakku. Ya. Nah, ayat yang tadi Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 5. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hal itu sukar bagi Anda? Ya, jangan-jangan apa yang diungkapkan pada pelajaran ini itu merupakan masalah yang membuat Anda sukar untuk menerima, mengampuni, memaafkan orang-orang tersebut. Dan cenderung Anda memilih untuk tidak melakukannya walaupun Anda luka di dalam hatimu. Karena harga dirimu tak mau menerimanya. Anda masih merasa mempunyai harga. Anda menjaga sebuah reputasi yang harus diakui oleh manusia lain. Anda masih manusiawi. Mengikut Tuhan Yesus berarti tidak menghargai menjadi manusia lagi, bukan? Sebaliknya menghargai keanakan Allah yang rela diperintah apa saja oleh Bapak Surgawi dengan sepenuh hati. Amin. Nah, sering ya saya membimbing beberapa orang. Untuk apa? Kalau dituntut melakukan kebenaran selalu nggak bisa. Dia bilang, Pak, mana mungkin manusia bisa seperti itu? Betul pernyataanmu. Manusia nggak ada yang bisa melakukan seperti itu. Makanya berhenti jadi manusia. Ya, berhenti jadi manusia. Hah? Dia kaget. Kok berhenti jadi manusia, Pak? Iya. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda punya status yang baru dan itu yang harus Anda akui setiap hari. Anda adalah anak Allah. Coba katakan, siapa bilang saya manusia? Omong kosong. Saya adalah anak Allah. Saya bukan manusia. Manusia itu tak bisa mengampuni, manusia itu tak bisa memaafkan. Manusia itu selalu menyimpan dendam dan luka-luka batin. Tapi anak Allah itu beda. Ya. Dan anak Allah itu sejatinya seperti apa? Nah, kita lihat Tuhan Yesus itu kan anak Allah. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, itu yang harus Anda kerjakan juga. Filipi pasal 2, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal 2, ayat 5 sampai ayat ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Filipi 2 ayat 7. Ya, nah kita ya, jadi dia nggak butuh reputasi ternyata. Ya, nah Yohanes 5 ayat 41 sampai 44. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari yang esa itu. Ya, nah terus ya, jadi tidak perlu hormat, tidak mencari hormat dari manusia.
Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke dunia tanpa memperdulikan harga dirinya. Dia mau mengosongkan diri menjadi serendah manusia berdosa tanpa berbuat dosa sedikit pun, melainkan dia taat kepada Bapaknya. Amin. Nah, untuk melakukan perintah-perintah Bapaknya. Nah, mereka yang terus membawa harga dirinya tiap hari, tak nanti dapat mengikut Tuhan Yesus dengan bebas. Ia akan sangat sering tersandung dengan perkataan hinaan, ya, dengan celaan, dengan cemooh, dengan ejekan, dan luka batin yang mendalam dan kepahitan hati terus menerus, ya. Bila sudah terlanjur terjebak ke dalam kesalahan seperti ini, ia harus mau dituntun untuk mengampuni orang yang menyakiti hatinya. Lalu ditolong dengan pelepasan. Minta Roh Kudus yang membongkar kedagingan dan racun-racun yang menyakitkan itu. Ya, jadi perhatikan, kalau Bapak Ibu sudah mengalami seperti ini, minta Roh Kudus membongkar kedagingan Anda dan melenyapkan racun-racun yang menyakitkan itu. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, semua ya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, Lukas 14:27. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi menjadi murid Yesus harus pikul salib. Orang yang dari kecilnya banyak mengalami penolakan, terutama dari orang tuanya, dapat berakibat menjadi orang yang rendah diri, minder, ya. Atau kemungkinan yang kedua, sering mengalami kepahitan atau tumbuh akar pahit di dalam hatinya. Nah, sekarang lihat keadaan itu bisa terjadi, ya. Orang jadi minder atau terluka terus, ya. Nah, sekarang ada orang yang minder, saudara, ya, atau rendah diri, ya. Orang yang mengalami penolakan dari kecil atau orang yang banyak diejek, dihina dan celah sejak kecil akan menjadi orang yang rendah diri dan krisis harga diri. Ia akan berusaha sekeras mungkin menjadi orang yang memperoleh pengakuan dari masyarakat atau dari orang tuanya, ya. Ada orang-orang model seperti itu, ya. Dia minder dan dia mengejar pengakuan dari orang lain maupun dari orang tuanya. Nah, kompleks rendah diri ini adalah roh yang menguasai seseorang sehingga ia takut berbuat begini atau takut berbuat begitu. Kenapa? Karena dia takut dipermalukan. Ya. Cenderung depresi berat dan ingin mati saja. Ya. Di lain pihak, orang rendah diri ini ia cenderung menutupi kekurangannya dengan kompensasi yang berlebihan, ya. Mungkin dengan cara membuat onar. Ya, membuat onar, ya. Nah, nanti Anda lihat tuh anak-anak muda itu, ya, nanti dia pakai motor gitu, nanti knalpotnya dibikin kenceng-kenceng gitu, ya. Wah, itu bikin onar, ya. Nah, mereka berantem di jalan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau dicek itu, ya, itu orang-orang yang minder. Ya, tapi butuh pengakuan, butuh perhatian seperti itu. Dia bikin keonaran, ya. Atau dia tertawa keras-keras. Wah, gitu, ya. Apa yang lucu? Enggak ada. Nah, ada juga seperti itu, ya, untuk menutup. Dia ketawa gitu, ya. Nah, ada yang salah tingkah di orang banyak dan sebagainya. Nah, kenapa saudara? Alam pikiran rendah diri ini seperti penjara pikiran, ya. Dan dapat diusir dalam nama Tuhan Yesus. Coba Anda ketemukan orang-orang seperti itu. Jangan-jangan orang ini adalah tipe orang yang rendah diri. Anda bisa bereskan. Dalam nama Tuhan Yesus, roh itu bisa diusir. Yesaya 61 ayat 1, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, ya, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Penjara apa? Penjara pikiran, penjara jiwanya, ya.
Saya harap Bapak Saudara yang belum punya buku tentang penjara-penjara pikiran, silahkan cepat beli. Ya, nah ada orang-orang yang terpenjara dalam alam-alam tertentu, keadaan-keadaan tertentu. Nah disinilah penting untuk mengetahui dan memahami apakah Anda sedang terpenjara di satu daerah tertentu. Ya, nah bagian terakhir saudara, ya, akibat daripada luka batin, ya, apa yang terjadi? Adanya akar kepahitan. Kalau akarnya pahit, pohonnya nanti itu pasti pohon pahit. Daunnya juga pahit. Ya, buahnya buah pahit. Kenapa? Akarnya sudah akarnya apa? Jadi kalau ada masalah dari orang-orang itu, coba lihat akar persoalannya. Ya, orang dengan akar pahit dari kecil kelak menjadi orang yang amat mencurigai semua orang. Bahkan bila seseorang mencoba untuk menolongnya, sering dicurigainya sebagai orang yang hendak memanfaatkan saja. Ya Pak. Kemarin saya cerita itu gitu ya, di di YouTube, di Facebook ada yang bilang, "Ah, itu saya." Nah, itu jangan-jangan Bapak Saudara juga. Betul enggak? Kenapa saya itu menjadi orang yang amat mencurigai semua orang? Ya, padahal orang itu pengen menolong Anda. Jangan-jangan dalam hatimu itu sudah ada benih, namanya benih akar pahit. Rasa dirinya nggak salah, tapi selalu bikin masalah. Itu ada beberapa murid saya itu gitu. Ya, tapi bukan yang di sini, yang di sana sini maksudnya. Ya, nggak mau dilayani. Kalau ditegur, dinyatakan kamu salah gini. Oh saya nggak salah. Gitu nggak ya? Biasanya dia benci dikoreksi, dia benci dikritik, dan tak suka dianalisa permasalahannya. Tiap analisa seperti itu dianggapnya penuduhan kepada dia. Ya, Bapak menuduh saya ya? Loh, dari apa yang terjadi? Mau berdasarkan faktanya, tapi dianggap menuduh dia. Nah, orang-orang seperti ini sudah ada akar pahit di dalam dirinya. Amin. Senyum artinya setuju. Marah artinya manifestasi. Nggak ada pilihan. Anda mau senyum, setuju. Anda marah, Anda sedang bermanifest. Ya, tapi itu harus dibongkar, harus dinyatakan. Amin. Ya. Nah, kata-katanya biasanya tajam. Setajam silet dan melukai siapapun yang hendak menolongnya. Kalau mulai diatur, ia akan segera berbantah dan menunjukkan betapa ia lebih tahu tentang hal-hal yang disarankan kepadanya. Ya, 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 gitu ya. Itu saya Pak. Lebih baik bilang begitu daripada itu dia Pak. Gitu ya. Nunjuk orang lain. Itu 3 jari yang lain itu nunjuk Anda sendiri. Amin. Nah, untuk menanganinya diperlukan kesabaran dan kasdowo itu ya, menghadapi orang seperti itu ya. Nah, ya, Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah disimpan. Kok disimpan? Benar ya? Oh, segala kepahitan, kejahatan. Mau buang, ada tong sampah itu di depan. Ya, buang saja.
itu tak berguna. Disimpan buat apa? Ada orang suka membanggakan kepahitan, diceritakan kemana-mana, ya, dipamerkan sebagai produk unggul di dalam dirinya. Fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ya, tumbuh namanya. 32 ayat 24 sampai ayat yang 26. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan, ya, mana tadi? Suatu tanda ajaib. Tetap karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kalau Anda merasa sombong, angkuh hari ini, ya, tak mau dikoreksi karena adanya pahit hati di dalam dirimu. Belajar dari Raja Hizkia ini. Dia sadar akan keangkuhannya, lalu merendahkan diri, mau ditolong oleh Tuhan. Amin. Matius pasal 23:12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, oleh sebab itu berdoalah seperti ini. Ya, berdoalah agar orang seperti ini dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyadari keberadaannya, untuk menyadari kemalangannya, dan mau ditolong dengan rela. Anda jangan paksa. Anda berdoa, minta Roh Kudus menyadarkan. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsapkan orang-orang seperti itu. Ya, entah caranya bagaimana, biarkan Roh Kudus yang melakukannya. Ya, Lukas 15 ayat 17. Ya, lalu ia menyadari keberadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpahnya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini sudah saya bahas tadi tentang anak yang terhilang, yang sadar akhirnya dipulihkan. Ya, Yakobus 4 9 sampai 10. Sadarlah, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Orang seperti ini membangun kebiasaan untuk mengatasi masalahnya dengan bekerja atau berusaha keras. Sehingga mereka itu adalah semacam roh yang menguasai jalan pikirannya, yakni roh yang mengandalkan diri sendiri. Ya, nah, harus banyak berusaha sebelum dapat memecahkan masalahnya atau memperoleh suatu hasil. Itu nanti dijadikan moto dalam hidupnya. Mereka tak percaya pertolongan Tuhan dengan mudah. Ya, itu seperti masa lalumu juga, bukan? Ya, Thomas juga memiliki roh semacam itu. Ia tak mudah percaya kecuali melihat bukti. Ia banyak sekali memakai pikiran logikanya, tak mudah percaya tanpa bukti. Di sini Bapak telah memberi dia bukti yang diperlukannya, tetapi ya, aku berkata melalui anakku bahwa, ya, perhatikan dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbagilah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, iman tanpa melihat bukti seperti itu dapat ditumbuhkan melalui kasih. Kepadaku bila engkau mengasihi aku, maka engkau lebih mudah mempercayai perkataanku tanpa bukti, ya,
mengasihi aku, maka engkau lebih mudah mempercayai perkataanku. Tanpa bukti pun engkau akan sudah percaya. Nah, sekarang bagian terakhir. Di mana ada kasih, ketakutan akan lenyap, juga kekhawatiran dan kebimbangan. Maka iman akan bertumbuh dengan pesat. Orang yang luka batin itu mengalami kesulitan, yang percayai orang karena ia tak pernah merasakan kasih yang sesungguhnya. Ia cenderung mencuri kasih sayang dari orang lain secara tak sah. Itu bahkan akan membuat trauma yang lebih besar dan membangun dinding pelindungan lebih tebal dan akibatnya lebih sukar mencapai dia. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini sudah kita bereskan, ya, selesaikan tentang masalah bejana yang retak, ya. Tuhan mau menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, ya, supaya Anda bisa menyembuhkan orang lain. Mungkin contoh-contoh yang kita bahas malam hari ini, itulah keberadaan kondisi yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Datang kepada Tuhan. Malam hari ini biar Roh Kudus membongkar semuanya, mengingatkan Bapak Saudara, dan supaya Bapak Saudara bisa ditolong oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, ya. Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami semuanya. Apa yang sudah Engkau nyatakan ini menjadi pengertian yang baru bagi kami. Sehingga membuat kami tahu, kami sadar, keberadaan-keberadaan seperti itu mungkin juga saya alami hari-hari ini dalam hidup kami. Roh Kudus, bongkar semua isi hati kami. Kalau ada hal yang memang membuat kami menjadi landasan roh maut, dan mudah untuk dilukai, sakit hati, pahit hati, kecewa dan sebagainya. Mari minta Roh Kudus bongkar, angkat dari hati kami semuanya. Kami mau dibentuk, kami mau diperbaharui, kami mau disembuhkan malam hari ini Tuhan. Untuk menjadi bejana yang layak, bejana yang utuh kembali, bejana yang baru di hadapan Allah untuk membawa kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, besok, ya, saya ingin menambahkan sebuah tema, ya, tentang masalah pelayanan kesembuhan batin, ya. Kita berapa hari ini bicara tentang masalah batin manusia, ya. Nah, besok saya mau bahas tentang kesembuhan, ya, batin atau inner healing itu. Nah, sekaligus nanti kita adakan doa pelepasannya, ya, walaupun lewat Zoom, lewat YouTube, Facebook, ya. Saya percaya asal Bapak Ibu Saudara bisa merespon dengan baik, akan ada manifestasinya juga, ya. Kalau di TV itu ada juga, ya. Coba lihat tangan saya gitu, ya. Nah, perhatikan gitu. Orangnya bisa ngalami, bukan, ya? Sama halnya pelayanan juga bisa terjadi walaupun melalui medsos seperti ini juga, ya. Saya harap besok akan banyak yang dilepaskan. Ajak bawa, ya, orang-orang yang membutuhkan pelepasan, ya, untuk dilepaskan dari semua masalah luka-luka batin. Nah, besok akan kita tuntaskan. Karena apa? Bapak sedang mencari bejana-bejana yang utuh. Amin. Siap? Siap, Komandan. Gerak. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless you.